Kamu sudah cukup baik, cukup ramah, cukup rapi, tapi tetap saja terasa biasa-biasa saja di mata orang lain, bukan karena kamu kurang menarik. Tapi mungkin kamu belum tahu bahwa daya tarik bukan cuma soal wajah, pakaian, atau jabatan. Seringkali, justru hal-hal kecil yang kita anggap sepele, itulah yang diam-diam membuat seseorang terlihat luar biasa. Kebiasaan-kebiasaan sederhana yang tidak hanya memancarkan pesona, tapi juga meninggalkan kesan mendalam di hati siapapun yang melihat. Kalau kamu siap membuka mata dan hati, mari kita bahas 10 kebiasaan sederhana yang bisa membuatmu terlihat lebih menarik dengan cara yang jujur, tulus, dan gak dibuat-buat. Ada yang bilang, senyuman adalah bahasa universal. Tapi bukan sembarang senyuman. Bukan senyum yang dibuat-buat demi sopan santun. Bukan juga senyum karena harus terlihat baik-baik saja. Yang benar-benar menarik adalah senyuman yang datang dari ketenangan batin. Yang lahir karena kamu tahu hidup ini tak selalu indah, tapi kamu memilih untuk tetap bersyukur. Senyuman seperti itu bisa menenangkan, menyembuhkan, bahkan menginspirasi orang lain tanpa perlu berkata-kata. Kamu tak perlu wajah rupawan untuk bisa bersinar. Cukup senyum yang jujur, yang memberi pesan diam. Aku tidak sempurna, tapi aku hadir dengan damai. Orang yang bisa tersenyum di tengah tantangan hidup adalah orang yang memancarkan daya tarik dari dalam. Dan itu tak bisa ditiru, hanya bisa dilatih. Ada kekuatan yang sering tak disadari saat dua mata saling bertemu. Kontak mata bukan cuma soal sopan santun, tapi tentang kehadiran. Di dunia yang sibuk, penuh distraksi, dan serba terburu-buru, orang yang bisa menatap lawan bicaranya dengan tenang sedang menyampaikan pesan tanpa kata. Aku benar-benar mendengarkanmu, kamu penting. Tatapan itu bukan menekan, bukan menilai, tapi menyentuh sisi manusiawi yang kita semua rindukan. Didengarkan, dimengerti, diakui keberadaannya. Tatapan seperti itu bisa menenangkan orang yang gelisah, memberi semangat pada yang lelah, dan menjadi tempat pulang sementara bagi jiwa-jiwa yang kesepian. Menarik bukan karena matamu indah, tapi karena caramu menggunakannya untuk hadir. Itu bukan teknik, tapi kebiasaan yang bisa kamu mulai hari ini. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin didengar, tapi sedikit yang benar-benar mau mendengarkan. Padahal, salah satu bentuk daya tarik paling kuat adalah menjadi tempat yang aman untuk orang lain bercerita. Bukan karena kamu selalu tahu harus berkata apa, tapi karena kamu bisa duduk diam dan hadir sepenuhnya, tanpa buru-buru menyela, tanpa menghakimi, tanpa menjadikan cerita mereka sebagai panggung untuk ceritamu sendiri. Orang akan selalu mengingatmu bukan karena betapa pintarnya kamu merespons, tapi karena bagaimana mereka merasa saat bersamamu. Dan kadang, yang mereka butuhkan bukan solusi, tapi sekadar ditemani dalam diam yang penuh pengertian. Kalau kamu bisa melatih kebiasaan ini, kamu akan jadi pribadi yang sulit dilupakan. Bukan karena penampilanmu, tapi karena kenyamanan yang kamu ciptakan. Bisa dipercaya adalah salah satu kualitas paling menarik dan paling langka di zaman ini. Banyak orang pintar, banyak yang menarik secara penampilan. Tapi orang yang bisa diandalkan, yang konsisten datang tepat waktu dan menepati janji, itu langka. Setiap kali kamu menepati janji kecil, setiap kali kamu hadir sesuai waktu yang disepakati, kamu sedang memberi pesan. Aku menghargai waktumu, aku enggak cuma bicara, tapi juga memegang kata-kataku. Dan itu membuatmu terlihat dewasa, berkarakter, dan secara tak langsung lebih dihormati. Karena menarik itu bukan soal wow dalam sekali lihat, tapi tentang kesan mendalam yang tumbuh dari kepercayaan. Kamu nggak perlu jadi luar biasa. Cukup konsisten dengan hal sederhana, waktu, kata, dan tindakanmu. Banyak orang mengira perawatan diri adalah tentang produk skincare mahal, pakaian bermerek, atau tubuh ideal. Padahal, itu hanya permukaan. Merawat diri yang sesungguhnya adalah bentuk cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Bangun pagi, mandi dengan kesadaran, memilih pakaian yang rapi, menjaga kebersihan tubuh, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Semua itu adalah bentuk kepedulian yang diam-diam membentuk kepercayaan diri. Orang yang merawat dirinya dengan tenang memancarkan aura. Aku tahu aku berharga dan aku memperlakukan diriku sesuai nilainya. Itu bukan kesombongan. Itu perawatan yang lahir dari penerimaan.
Dan menariknya, saat kamu nyaman dengan tubuh dan penampilanmu, orang lain pun akan ikut nyaman bersamamu, tanpa kamu harus menarik perhatian. Ada sesuatu yang magis dari orang yang bisa berbicara dengan nada tenang. Bukan tenang karena lemah, tapi tenang karena terkendali. Di tengah dunia yang penuh suara keras, nada suara yang stabil dan lembut justru jadi pusat perhatian. Orang yang berbicara dengan tenang memberi rasa aman. Mereka tidak panik, tidak meledak-ledak, tidak sibuk ingin mendominasi percakapan. Kamu akan merasa, aku bisa mempercayai orang ini. Dan menariknya, kamu tak perlu mengubah isi omonganmu. Cukup latih cara penyampaiannya. Bicara dengan jeda yang cukup. Pilih kata yang penuh makna. Sampaikan dengan ketulusan. Itu bukan hanya membuatmu terlihat lebih bijaksana, tapi juga membuat orang lain merasa lebih dihargai. Karena sering kali, bukan apa yang kita katakan yang diingat, tapi bagaimana kita membuat mereka merasa. Kejujuran adalah nilai yang penting. Tapi kejujuran tanpa empati bisa jadi senjata yang menyakitkan. Orang yang menarik bukan hanya mereka yang berani berkata jujur, tapi juga tahu bagaimana dan kapan mengatakannya. Mereka tidak menyembunyikan kebenaran, tapi menyampaikannya dengan hati yang lembut, bukan dengan ego. Kamu bisa memberi kritik tanpa merendahkan. Kamu bisa menolak tanpa menyakiti. Dan disitulah letak keindahan sikap jujur yang matang. Orang akan merasa aman berada di dekatmu. Mereka tahu kamu tidak akan membohongi mereka, tapi juga tidak akan mempermalukan mereka. Kombinasi antara kejujuran dan empati ini menciptakan daya tarik yang dalam. Bukan karena kamu selalu benar, tapi karena kamu tahu caranya menjaga hati. Itu adalah kebiasaan yang bisa dilatih dan pelan-pelan membentuk karaktermu jadi pribadi yang lebih hangat, kuat, dan berkesan. Kita sering lupa bahwa dua kata sederhana, terima kasih dan maaf, bisa mengubah banyak hal. Mengucapkan terima kasih menunjukkan bahwa kamu tidak menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Dan saat kamu minta maaf, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu cukup dewasa untuk mengakui kesalahan tanpa kehilangan harga diri. Orang yang mudah bersyukur dan tidak gengsi mengakui kesalahan akan selalu terlihat lebih bijaksana. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka berani menjadi manusia seutuhnya. Dan itu menarik, karena langka. Kebiasaan ini sederhana, tapi menciptakan hubungan yang lebih sehat dan mendalam. Mulailah hari ini. Ucapkan terima kasih. Lebih sering, bukan karena harus, tapi karena sadar. Dan saat kamu salah, minta maaflah tanpa pembenaran. Bukan untuk terlihat baik, tapi karena kamu memang ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Berapa sering kita berbicara dengan seseorang, tapi pikiran kita ada di tempat lain. Tangan main ponsel, mata melirik ke layar lain, hati tidak sepenuhnya hadir. Padahal, salah satu kebiasaan paling memikat adalah saat kamu benar-benar hadir. Matamu melihat mereka, telingamu mendengar, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Dan yang lebih penting, hatimu hadir untuk memahami, bukan sekadar membalas. Orang bisa merasakan ketika kamu benar-benar mendengarkan. Mereka akan merasa penting, dan perasaan itu tak mudah dilupakan. Kamu tak perlu kata-kata manis untuk membuat seseorang nyaman. Kadang, cukup dengan fokus dan perhatian penuh, kamu sudah jadi pribadi yang paling berkesan hari itu. Karena hadir sepenuhnya di era yang serba sibuk adalah bentuk cinta paling langka dan tulus. Banyak orang menunggu punya banyak dulu, baru mau memberi. Padahal, daya tarik sejati lahir dari hati yang ringan untuk berbagi. Tak peduli seberapa kecil yang dimilikinya. Memberi tidak harus selalu uang. Senyuman, doa, waktu, bahkan satu kalimat semangat bisa jadi penyelamat bagi orang lain. Orang yang punya kebiasaan memberi memancarkan aura positif. Mereka membuat dunia di sekitarnya terasa lebih hangat, lebih bersahabat. Dan menariknya, orang yang ringan memberi seringkali juga lebih mudah dicintai. Karena mereka tidak datang dengan pamrih, tapi dengan keikhlasan. Mulailah dari hal kecil. Bantu orang tua tanpa diminta. Sapa teman yang terlihat murung. Bagikan ide baik ke teman yang sedang bingung. Kamu nggak pernah tahu, mungkin hal kecil darimu adalah cahaya besar untuk orang lain. Yang paling menarik dari seseorang adalah saat mereka tidak berusaha menjadi siapapun. Mereka nyaman dengan kelebihan dan menerima kekurangannya. Tidak dibuat-buat, tidak sedang berperan.
Dan disitulah letak pesonanya. Karena dunia sudah terlalu penuh dengan topeng. Seseorang yang berani menjadi dirinya sendiri, apa adanya, akan selalu tampak bersinar, bahkan dalam kesederhanaannya. Sekarang, coba tanyakan ke diri sendiri. Dari 10 kebiasaan tadi, mana yang paling ingin kamu mulai duluan? Tulis di kolom komentar dan biarkan kami ikut menyemangati prosesmu. Kalau video ini memberi kamu sudut pandang baru, bantu juga teman-temanmu dengan cara share ke mereka. Dan jangan lupa, klik tombol like dan subscribe, karena kita akan terus bahas hal-hal sederhana yang bisa bikin hidupmu lebih bermakna. Hidup ini bukan soal siapa yang paling menonjol, tapi siapa yang paling tulus menjalani dirinya. Kamu bisa jadi pribadi yang menarik, dan kamu pantas untuk tahu itu.